Halo Sobat Sepi, selamat datang kembali di Sepi Channel. Semoga kita semua sehat walafiat ya. Dan yang tak kalah penting, area kerja kita selalu aman, sehat dari segala ancaman bahaya. Video kali ini saya ingin sharing atau berbagi masih seputar alat proteksi kebakaran. Tetapi alat proteksi kebakaran ini adalah mengenai proteksi pasif. Nah, video-video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan atau berbagi tentang alat proteksi kebakaran aktif. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan bisa lihat di beranda channel ini ya. Oke, Sobat Safety, sebelum ke materi, tolong dibantu berkembangnya channel ini agar terus berbagi seputar safety. Nah, Sobat Safety hanya cukup subscribe, like, dan tekan loncengnya. Nah, Sobat Safety secara umum, setelah mempelajari ini, kita semua dapat memahami tentang berbagai macam jenis alat pemadam pasif. Secara khususnya, kita tidak hanya mengetahui, tetapi memahami juga proteksi kebakaran yang sering dijumpai di area gedung private maupun umum, khususnya alat pemadam pasif. Nah, ini Sobat Safety pengertian dasarnya ya, proteksi kebakaran itu pengamanan gedung atau bangunan dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung tersebut. Nah, sedangkan untuk proteksi kebakaran pasif, kemampuan stabilitas struktur dan berupa alat, sarana, atau metode yang dapat mengendalikan api, asap, panas, maupun gas berbahaya apabila terjadi kebakaran. Nah, jenis-jenis proteksi kebakaran pasif yang pertama itu konstruksinya. Ya, konstruksi di sini adalah termasuk elemen pendukung yang dibangun atau didesain memiliki tahan api atau bisa memperlambat perambatan api. Nah, contohnya struktur bangunan ya, seperti dinding, fondasi, lantai. Yang pastinya strukturnya terbuat dari beton ya, dan dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya bahan pelapis interior. Nah, ini pastinya menggunakan zat atau material yang mampu menahan lajunya penyebaran api. Ya, contohnya bahan-bahan cat yang kita gunakannya itu tidak mudah menyebarnya api ya. Dan aksesoris dinding pastinya terbuat dari non-combustible. Nah, ini contoh bahan-bahan catnya kan ada ya beberapa pelapis interior itu bahan bakunya itu terbuat dari cairan flammable ya. Nah, aksesorisnya pun aksesoris dinding itu seperti wall sticker itu atau sekat dari kayu-kayu, PVC juga bisa menyebabkan cepatnya penyebaran api. Nah, selanjutnya partisi penghalang asap dan api. Nah, ini contohnya ada fire door, fire stop, fire smoke damper, freezer fan, dan jendela. Nah, ini Sobat Safety contohnya ya. Ini fire atau smoke damper. Ini biasanya dipasang di siling-siling ya bila mana ada terjadi kebakaran. Nah, sistem ini akan tertutup. Nah, asapnya itu tidak akan menyebar ke ruangan yang lainnya. Ini jendela harus terbuat dari bahan-bahan yang besi. Ini fire door. Nah, fire door itu bila mana terjadi kebakaran, nah pintu ini bisa menahan perambatan api ya. Atau lebih bagusnya itu api tidak akan bisa merusak pintu ini. Nah, seandainya pintu ini rusak, api ini akan masuk melalui pintu tersebut. Nah, pastinya fire door ini terbuat dari bahan-bahan yang tahan terhadap api atau panas. Nah, ini fire stop Sobat Safety. Fire stop itu biasanya dipasang antara instalasi kabel ya, antara ruangan satu ke ruangan lainnya. Nah, penduduknya kan kalau instalasi kabel itu dari utility room ya, main utility room itu.
Nah, di sini ada trafo, kompas turbin dan sebagainya. Nah, ini akan mendistribusikan ke area lain. Nah, ini fungsinya fire stop ini untuk menahan lajunya api melalui lubang-lubang instalasi kabel tersebut. Nah, ini breezer fan ya. Nah, breezer fan ini biasanya diinstal atau dipasang itu di area tangga darurat. Nah, tangga darurat itu kan biasanya setiap lantai itu ada selah-selah ya, yang ada memungkinkan asap masuk melalui selah itu. Nah, breezer fan ini untuk menekan asap tersebut agar di area tangga darurat tidak ada asap. Nah, kalau ada asap, kita bayangkan pada saat evakuasi pasti penghuni gedung akan terdesak oleh gas-gas beracun yang dihasilkan oleh kebakaran api. Nah, selanjutnya saran evakuasi ini termasuk alat proteksi kebakaran pasif ya. Sepertinya ini safety signs, jalur evakuasi, exit, assembly point, dan lain-lain. Nah, ini lampu emergency, tangga darurat tuh masih termasuk proteksi kebakaran pasif. Nah, announcement juga yang bisa dari manajemen building yang untuk menginformasikan kita apakah harus evakuasi total atau tidak. Nah, ini ada toa bisa juga, koridor. Nah, koridor ini fungsinya untuk proses pemadam dan sama juga penghuni gedung pun bisa keluar melalui koridor tersebut. Nah, ini jalur landai. Sebenarnya jalur landai itu khususnya di area-area umum harus memiliki jalur landai. Nah, khususnya jalur landai ini umumnya ya untuk memudahkan para lansia atau yang memiliki cacat mengenai kursi roda. Nah, jalur landai inilah fungsinya untuk proses evakuasi orang tersebut. Nah, helm juga masuk, bendera, baju pemadam, dan lain-lain. Nah, ini selanjutnya kompartementasi struktur atau menahan api di dalam bagian atau ruangan tertentu yang bisa membatasi jalannya api dan asap. Hal ini kemudian memungkinkan lebih banyak waktu bagi penghuni untuk mengevakuasi gedung dengan aman. Nah, ini kompartementasi ini untuk mencegah percepatnya perambatan api ya. Nah, nanti contohnya ya, saya akan kasih tahu. Ini contohnya safety sign, ada exit, evacuation route, jalur evakuasi. Nah, sobat safety dimanapun berada, khususnya di tempat-tempat umum, pasti menemukan gambar seperti ini. Jadi kita harus ikutin jalurnya sesuai gambar pada slide. Ini file alarm. Nah, ini in case of fire itu jangan menggunakan lift ya. Jadi sobat safety kalau menemukan tulisan ini pada saat terevakuasi jangan menggunakan lift. Ini ada assembly point. Nah, ini sobat safety, ini area tangga darurat ya. Nah, umumnya ini tangga darurat itu masih termasuk kompartementasi struktur ya. Nah, ini biasanya area ini dibangun benar-benar tahan gempa dan tahan dari perjalanan api atau perambatan api. Nah, ini jalur landai sobat safety ya. Nah, ini fungsinya untuk lansia atau yang memiliki cacat yang harus menggunakan kursi roda bisa menggunakan jalur landai tersebut. Nah, ini lampu emergensi. Nah, lampu emergensi ini biasanya pada saat PLN mati, sumber listrik dari PLN mati, nah, lampu ini akan menyala. Nah, biasanya dipasang di area-area emergensi tangga darurat ya, biasanya dipasang. Ini peta evakuasi itu ini biasanya dipasang di area-area gedung, biasanya di depan lift ya, dipasang. Jadi pasti pada saat sobat safety berkunjung dimanapun, sebaiknya kalau ada petarut kita lihat untuk memahami situasi gedung tersebut. Nah, ini sobat safety yang dimaksud kompartementasi bangunan atau struktur ya. Nah, ini contohnya aja, pada hakikatnya ini kan bangunan satu risiko atau satu bangunan. Nah, ini area PLN atau trafo. Bila terjadi kebakaran di area sini, api ini tidak mudah untuk menyebar ke bangunan sekitarnya.
dia akan tertahan di sini dulu. Nah, dari situlah kita masih ada tahap proses evakuasi atau pemadaman. Oke, Sobat Safety, semoga bermanfaat mengenai proteksi kebakaran pasif. Terus dukung channel kami dengan subscribe, like, dan tekan lonceng. Bila ada yang ditanyakan atau sharing, bisa komen di channel ini. Terima kasih Sobat Safety.